Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Nawaitu ta'allum ta'lim wa tadhakkur wa tadhkir wa nafa intifa wal ifadah wal istifadah wal hatha 'ala tamassuki bi kitabillah sunnati rasuli ibtiwa ma'rifatillah subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah nafa'ana bihi wa bi 'ulumi fid dharain amin. Al-bastu ta'khudun nafsa minhu. Al-bastu ta'khudun nafsa minhu haddana bi wujudil farah. Wal qabdu la hadda lin nafsi fihi. Alhamdulillah, kita masih ditakdir oleh Allah Subhanahu wa taala bisa istiqomah bersama-sama bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, mencoba mencari keberkahan dari kitab Hikam Ibnu Athaillah As-Sakandari, yang mana pada malam hari ini kita akan bahas hikmah yang ke-83 yang menjelaskan tentang kecocokan dari hawa nafsu. Ada adab tata krama yang harus kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala ketika kita dalam posisi lapang, dalam posisi enak, dalam posisi bahagia. Kita sering lupa terhadap apa yang menjadi kewajiban kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena di dunia ini semakin banyak amanah yang dititipkan kepada kita semuanya, baik amanah itu berupa kesehatan, kesempatan, kekayaan, kekuasaan. Ini juga berbalik dengan kewajiban yang harus dipenuhi. Ya, makanya Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam hikmahnya al-bastu ta'khudhu nafsa minhu hadwa bi wujudil farah. Masa kelapangan itu hawa nafsu mengambil bagiannya karena adanya kegembiraan. Karena cocok dengan hawa nafsu, orang dalam keadaan senang itu cocok dengan hawa nafsunya, maka di situ banyak yang lupa kewajibannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa qabdu la hadda li nafsi fihi, sedangkan di masa sulit, di masa sempit, ya, al-qabd, nafsu itu tidak mempunyai bagian. Ketika kita dalam keadaan-keadaan yang justru kepepet, malah kita sering ingat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai ada yang anekdot, ya, cerita ketika kita naik bis yang ugal-ugalan, dengan kondisi seperti itu malah orang itu sering ingat pada Allah, zikir terus. Jadi barokah numpak bis sumber kencono, kita selalu ingat pada Allah. Subhanallah, kaya wis kaya aneh iki lah nobrok wis mati, ya. Jadi dalam keadaan-keadaan yang sempit, keadaan-keadaan yang mendesak, malah kita ini sering diingatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini makanya ketika kita dalam keadaan lapang, saya kira semuanya yang hadir di sini ini dalam keadaan lapang, bisa menikmati kesehatannya,
bisa dinikmati kebebasannya, bisa ada kesempatan menghadiri majelis ya. Ini merupakan kenikmatan yang luar biasa. Orang itu sering memaknai nas atau teks Al-Quran maupun hadis Nabi Muhammad SAW itu memaknainya dengan makna menurut hawa nafsunya, menurut pemahamannya, tidak menurut pemahaman para salafun saleh, tidak menurut pemahaman hakikat yang sebenarnya. Contoh, tahu ada nas wa ma min dabbatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, tidak ada makhluk melata di atas bumi kecuali Allah memberi rezekinya. Lah, orang yang berpikiran sempit dikira rezeki itu hanya uang saja. Jadi dia akan mengeluh jika tidak punya uang ya. Itu pemahaman yang sangat sempit sekali. Padahal rezeki Allah ini banyak sekali ya. Bisa berupa kesehatan ya. Sehat itu kenikmatan yang luar biasa. Ketika kesehatan seseorang ini dicabut oleh Allah, semuanya jadi masalah. Masih makan enak ya jadi tidak enak, masih bojone ayu ya wis gak iso menikmati wong gak sehat ya. Masih hartanya melimpah, kalau dalam kondisi tidak sehat ya sama saja tidak bisa menikmati ya. Makanya nikmat terbesar ini ada di dalam as-sihhah wal faragh, kata Rasulullah, nikmatani maghbun, banyak orang dua nikmat ini banyak orang yang melupakan. Jadi mikirnya itu nikmat itu hanya harta, duit. Kalau nggak punya harta, dia merasa nggak dapat rezeki. Padahal rezekinya itu diberikan melalui kesehatan, kesempatan bisa menghadiri majelis ilmu seperti sekarang ini. Ini termasuk nikmat yang luar biasa. Ini patut kita syukuri. Jadi banyak orang itu memahami hal-hal yang hal-hal yang di teks hadis Al-Quran itu secara sempit ya. Tidak memaknai secara luas. Nah, maka dari itu kembali kepada hikmah Ibnu Athaillah Sakandari, banyak orang yang tidak bisa menjaga adab ketika dia diberi nikmat yang luar biasa, yang banyak, dan dia sering meninggalkan kewajiban-kewajiban kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semakin tinggi nikmat yang dititipkan, otomatis kewajibannya semakin banyak ya. Makanya kalau mohon maaf, umpama kita laki-laki ditakdir Allah jadi orang yang cacat, lemah, tidak bisa suhul, tidak bisa bekerja, ya tidak punya kewajiban untuk memberi nafkah ya apa dalam kondisi seperti itu ya, tidak ada kewajiban. Tapi kalau kita punya keadaan yang sehat, mampu, ya nyambut gawe ya kerja ya. Karena thalabul halal itu hukumnya wajib untuk memberi nafkah, paling tidak istighna anin nas. Kita tidak mengharapkan sesuatu dari orang lain untuk memenuhi diri sendiri. Nah, bahasanya itu tidak ngerepoti wong. Ketika kita ini dalam keadaan kekurangan, mesti di situ ada orang yang repot untuk memenuhi kebutuhan kita ya. Tapi kalau kita ini memang nggak mampu, pastinya orang sekitar ini punya kepedulian. Ya, sebenarnya nggak mampu ya apa ya kudu ditolong ya, dalam kondisi seperti itu. Nah, ini banyak orang yang nggak bisa menjaga adab. Akan tetapi kalau sebaliknya di masa kesempitan, hawa nafsu dapat mengambil bagian. Gak oleh nafsu itu gak iso bergerilya kalau kita dalam kondisi tidak punya apa-apa, dalam kondisi lemah. Kate ya apa wong kondisi. Makanya termasuk cara menahan hawa nafsu bagi para jomblo itu disuruh untuk puasa. Sing wis wayahe nikah ternyata belum menikah ya ma'syarus syabab
manis tato aminkum albaa fal yatazawwaj. Wahai para pemuda, kalau kamu punya kemampuan ya kemampuan secara fisik, ya kemampuan secara materi, fal yatazawwaj, hendaknya kamu apa? Menikah. Fa illam yastati, bagaimana kalau tidak mampu? Fa alaihi bisawm, maka kamu hentikan atau kamu turunkan nafsumu bisaumi dengan puasa. Fa inna lahu wija, karena itu termasuk tameng. Karena apa? Dalam kondisi sempit, orang puasa itu dalam kondisi lemah, hawa nafsunya juga akan turun. Beda dengan orang yang selalu makan kenyang, punya kekuatan. Nah, ini hawa nafsunya semakin meningkat. Oleh karena itu, para soleh lebih memilih kondisi-kondisi bahasanya kondisi-kondisi yang sempit, yang sederhana, yang penuh keterbatasan, penuh dengan bahasanya itu yang tidak menjadikan hawa nafsu itu senang, ya, karena itu lebih selamat dan lebih aman untuk diri mereka. Ya, jadi yang dilihat bukan hanya zahirnya tapi hakikatnya. Contoh masalah syukur, ya, masalah berterima kasih kepada Allah. Ini kalau kita hanya mengandalkan ilmu syariat, ya, sulit, karena syariat itu matematik, hitung-hitungan. Kalau saya melakukan ibadah gini dapat pahala apa gini, itu syariatnya. Tapi kalau dalam ilmu hakikat, ini lebih mudah kita untuk berterima kasih pada Allah. Karena apa? Ya pada dasarnya kita bisa melakukan sesuatu itu adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi kalau sudah diberi, nggak mungkin kita merasa kekurangan. Saya sudah dalam pemberian Allah. Jadi kalau kita sadar betul, kita bisa hadir di majelis ilmu, itu juga atas pemberian Allah. Hati kita digerakkan, ternyata kita dimampukan, dijalankan ke sini sampai hadir di majelis ini juga tidak lepas dari iradah Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi patut, ya pantasnya kita bersyukur. Tapi kalau hanya mengandalkan syariat saja, orang itu banyak ujub. Aku wis nglakoni ngene, aku sudah seperti ini, saya sudah bersolat jamaah, saya sudah puasa, aku ini mestinya luwih apik timbang wong iki. Lah ini akhirnya rasa syukurnya ndak ada. Padahal kalau kenyataannya kebaikan yang kita lakukan semuanya adalah pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi wong itu sudah menjadi pemberian Allah, mestinya kita lebih mudah untuk berterima kasih kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi makanya diimbangi ngaji syariat. Seperti ngaji syariat ya, ketika kalau hari Senin kita baca kitab Yaqutun Nafis, itu kan ngaji syariat ya, hukumnya wudu, batalnya wudu, rukunnya mandi, ya, apa yang menjadi wajibnya mandi. Ini masalah-masalah syariat yang itu juga penting untuk kita pelajari. Ya, tapi kita tidak cukup dengan belajar syariat. Kita harus berusaha untuk mengerti apa hakikat daripada syariat Allah Subhanahu wa ta'ala. Contoh sholat. Sholat itu mengingat Allah. Sholat itu hakikatnya adalah ingat khusyuk kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita belajar syariat tidak ada istilahnya arkanus sholat al khusyuk, tidak ada. Termasuk rukunnya sholat harus khusyuk, nggak ada. Karena itu khusyuk itu bagian daripada ilmu hati yang tidak bisa dinilai secara zahir. Tapi penilaian khusyuk itu adalah penilaian kebersihan hati kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada seorang ulama
Abu Ali Ad-Daqqaq berkata, al-qabd ini dalam artinya istilahnya kesempitan, dalam kondisi-kondisi sempit adalah bagian Allah darimu, dan al-bastu dalam kondisi yang lapang adalah bagian hamba dari Allah. Maka engkau di masa sempit itu lebih baik daripada engkau di masa lapang. Ini kalau tinjauan orang tasawuf itu, masa sempit ini justru malah menjadikan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi maka itu kita harus bisa menjaga adab, kesopanan, tata krama kita ketika kita dalam kondisi sempit. Kita yakin bahwa ini juga pemberian Allah. Kalau kita pun di kondisi lapang, kita juga sadar bahwa itu juga pemberian Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seperti sembuh dan sakit ya. Yang memberi sakit juga Allah, yang menyembuhkan juga Allah. Fa idza maridtu fahuwa yashfi. Jadi semuanya Allah yang memberi. Kita harus bisa menjaga adab. Tadi di Kementerian Agama ketika saya di kantor, ada yang datang, saya di bagian haji ini datang agak sedih karena terlilit pinjol, pinjaman online ini. Dia akan menarik dana hajinya. Saya membatalkan haji saya. Loh kenapa? Alasan gini-gini. Dia kondisinya berbalik. Jadi ternyata pinjol itu hutangnya gampang, tapi dendanya itu luar biasa. Jadi terlambat sehari denda tambah lama tambah menumpuk. Akhirnya tidak mampu dia untuk akhirnya ini mau membatalkan hajinya itu yang 25 juta kan. Ketika ingin dapat porsi kan harus itu seperti itu. Tapi tidak ada adab dia, nggak ada adabnya. Itu apa? Menyalahkan Allah. Kenapa kok saya seperti ini? Saya itu kondisi saya kayak nggak terima dengan apa menjadi takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Gak pala mendekat kepada Allah, tapi ngomong dengan omongan yang tidak bisa menjaga adabnya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kayak menyalahkan kondisi. Jadi seperti itu sebetulnya kita harus sadar betul. Semuanya itu ya memang kalau Allah berkehendak ya bagaimana, tapi ya kita harus mempunyai adab. Walaupun mohon maaf, takdir itu khairihi wa syarrihi min Allah ya. Takdir bagus dari Allah, takdir jelek juga dari Allah. Tapi para ulama mengatakan tidak ada adab kalau kita menisbatkan kejelekan itu kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi ada adab, ada aturannya. Jadi bukan semerta-merta aku oleh takdir elek itu apa memang itu Allah menghendaki saya ini gini. Tidak boleh seperti itu. Karena bisa jadi dalam keadaan sempit seperti itu justru Allah ini sayang kepada dirinya. Diingatkan untuk bisa melaksanakan kewajiban-kewajiban dengan baik, bukan terus tambah menjauhi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekali lagi, dalam kondisi apapun, lapang atau sempit, kita tetap istiqomah di dalam taqarrub, di dalam ibadah, karena tujuan kita diciptakan oleh Allah tidak lain tidak bukan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini ketika ada permasalahan ya, kesempitan,
ini yang menimpamu ini tidak, kalau menurut tinjauan, karena salah satu dari 3 sebab. Orang sedih, orang susah, orang dalam keadaan yang terpuruk, ya, ini biasanya tidak lepas dari 3 sebab ini. Maka adab kita terus kita jaga, ubudiyah kita menuntut kita untuk menyikapi apa yang terjadi dengan ilmu, dengan adab yang sudah diajarkan Nabi kita Muhammad SAW. Jadi sebab pertama itu karena perbuatan maksiat. Jadi awal dari sumpeke hati, ternyata penyebab utama yang nomor 1 itu karena apa? Melakukan maksiat kepada Allah. Orang itu kalau sudah maksiat kepada Allah, itu hati itu menjadi gelap. Ya, namanya orang gelap, bahasanya jalan itu peteng. Akhirnya melakukan hal-hal yang tidak dengan ilmu. Wong ilmu itu nur. Ini maksiat itu kegelapan, ilmu itu nur, maksiat itu kegelapan. Nggak bisa nyambung. Ketika tidak ada ilmu, dia melakukan maksiat, maka dia menjadi orang yang dalam kondisi gelap dan melakukan sesuatu tidak berdasarkan ilmu, justru malah semakin jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi, hati-hati dengan dosa, hati-hati dengan melakukan dosa yang itu mendapatkan satu predikat yang menjadikan jauh dari Allah Subhanahu wa ta'ala, bahaya. Makanya bandingannya gini, lebih baik jenengan ini meninggalkan maksiat, contoh tidak melihat perempuan dengan syahwat atau dengan sengaja, itu lebih harus kita utamakan daripada kita mengandalkan kesunahan-kesunahan yang sering kita lakukan. Mbu poso Daud, mbu sholat tahajud, mbu khatam Al-Quran, mbu gini, amal-amaliyah sunnah itu semuanya ini kalau dibanding dengan perilaku maksiat kita, itu lebih utama meninggalkan maksiat daripada jenengan mengamalkan kesunahan. Karena apa? Meninggalkan maksiat itu hukumnya wajib, sedangkan melakukan amaliyah itu hukumnya sunnah. Jadi enggak sebanding. Jadi maka kita kita jaga jangan sampai kita ini terjerumus perbuatan maksiat. Apalagi zaman akhir seperti ini sulit sekali. Pokoknya kalau sudah keluar rumah, uripe nang dalan, hidupnya di jalan, kerjanya di jalan, itu menjaga mata, menjaga telinga, menjaga lisan, menjaga itu sulit sekali. Makanya sampai dikatakan ibadah yang baik di akhir zaman tidur karena kalau tidur mesti tidak melakukan maksiat. Jadi mengikuti hawa nafsu dengan melakukan maksiat itu lebih berbahaya. Karena apa? Menutup hati. Ketika kita melakukan maksiat, kita semakin jauh dari Allah. Melakukan maksiat lagi jauh. Jadi sulit untuk mendapatkan kenikmatan
melakukan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, jadi bareng-bareng duwe niat, wis pokok hari ini mulai pagi bangun tidur punya iktikad, punya niat, saya tidak akan melakukan maksiat. Walaupun kenyataannya ya wis iya wis katut ae. Jadi iya sulit. Apalagi kalau sudah di tempat kerja, di situ ada ikhtilat antara laki perempuan. Ya apa kate gak diwasno. Wong anjene tadi pagi saya itu ikut seminar Zoom. Judulnya tentang perselingkuhan di ASN. Ternyata kasus selingkuh di di kantor-kantor itu luar biasa. Ya apa gak selingkuh, wong kerjanya itu jadi satu. Jadi komunikasi dengan istri jarang, komunikasi dengan rekan kerja lebih sering. Jadi cuman kalau tadi itu seminar tadi pembicaranya psikolog ya, jadi enggak menyentuh nilai keagamaan enggak. Ternyata ada gen-gen selingkuh itu kalau sudah sekali melakukan ini ternyata punya dampak ketagihan. Iya. Jadi ketika seorang membuka diri melakukan satu kemaksiatan, ini menurut psikologi ya, bukan menurut ini. Setiap orang sudah melakukan sesuatu, bahasanya itu kalau botol itu wis segelan, segel itu wis buka. Nah, ini lebih mudah untuk melakukan yang lainnya. Ya cara ngono wis gampang, buka meneh wis gampang. Sama dengan ketika kita sudah terbiasa berkomunikasi dengan perempuan yang bukan mahram. Wis biasa wis kebuk-kebukan, guyon, jiwit-jiwitan ya. Hal seperti itu awalnya ya wis biasa. Tapi namanya hawa nafsu, namanya setan, tidak akan tinggal diam ya. Pasti di situ ada ketertarikan, membanding-bandingkan. Bojoku kok gak ngene ya, iki kok ngene ya. Suwe akhirnya muncullah ternyata perselingkuhan itu bukan hanya urusan berhubungan intim, enggak. Bisa jadi itu tadi merahasiakan sesuatu pada istri itu termasuk selingkuh. Bohongi istri kalau dia sudah punya sesuatu terus nggak menunjukkan kepada istilahnya ngomongnya umpamanya gajinya 10 juta ngomong nang bojone mak aku gajiku mak 5 juta itu juga menurut psikolog itu masuk dalam tipe perselingkuhan. Karena apa? Ya itu tadi dia sudah berusaha membelokkan dan itu luar biasa di orang-orang ASN, artinya khususnya pejabat-pejabat tinggi itu biasa. Jadi ada tugas luar ya. Ini kesana kesini, jadi ya Allah sampai segitu itu masih tinjauan belum. Makanya sak pikir-pikir wis Islam itu gak ono tandingan. Cara Islam itu yang terbaik, tidak membolehkan ikhtilat bainan nisa war rijal, tidak membolehkan campur baur antara laki dengan perempuan. Lah diterabas ya itu hasilnya karena tidak mengikuti aturan syariat. Lah zaman saiki angel ya apa wong iku campur. Bahkan kantor ini yang banyak justru malah perempuan. Nah, tambah apa meneh ayu-ayu wangi-wangi. Sapa sing
gak milih sing nang kantor ya. Nah, iki ana wong tak gawe. Ya Allah. Jadi sekali lagi penyebab pertama gelisahnya hati, sumpeknya hati ini adalah perbuatan apa maksiat. Yang kedua, karena kehilangan harta. Sehingga wong sumpek iku biasanya ilang dunyane. Bisa jadi kehilangan uang, bisa jadi kehilangan istri, bisa jadi pokoknya kehilangan harta yang dia miliki. Ini penyebab gelisah. Kalau dia tidak mengembalikan, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau konsepnya syariat, kalau kita ada hal yang diambil oleh Allah, kita disunahkan istirja. Istirja itu mengucapkan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Iki wis dari Allah kembali kepada Allah. Lah wis ngono kan gak sumpek. Nak sampean kelangan sampean pikir, kok iso ilang lho, iku wis tak ngene. Lah kok sampean pikir? Wong iki wis masa dipikir lo gak balik. Artinya apa? Ya wis, kalau memang itu kita sudah berusaha mencari wis gak ono ya wis. Berarti ini memang benar-benar musibah yang ditimpakan kepada kita. Kita diamanai oleh Allah, dititipi Allah, dan diambil oleh Allah. Ya, makanya dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Idza asobatkum musibatun qalu innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Itu yang diajarkan. Nah, tapi kalau orang yang hatinya kosong itu akan menjadi gelisah. Nah, sumpek wis aku iki ya Allah, duit karek 1.000 hilang bisa. Wis tambah resik. Yang berikutnya, ketiga, itu adalah orang dolim yang menyakiti diri kita. Jadi ada kedoliman. Kita didolimi oleh orang. Jadi ketika kita kondisi terdolimi, itu kalau orang ahli hakikat itu justru menjadikan ladang mustajabahnya doa. Ya, jadi di antara doa mustajabah itu adalah dalam keadaan terdolimi. Tapi orang itu salah paham. Dikiranya doa mustajabahnya orang yang terdolimi itu mendoakan jelek orang yang mendolimi. Padahal tidak seperti itu maksudnya. Jadi akhlak Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kalau urusan pribadi didolimi awake, Rasulullah tidak pernah membalas dengan kedoliman, tidak ada. Lah wong awam memahami dungane wong dolim iku mustajabah, makanya tak dongakno awakmu. Nah iku maksudnya ini salah memahami. Justru Rasulullah itu kalau jenengan didolimi, itu jadikan kedoliman ini meminta apa hajat yang kamu belum dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi seandainya jenengan didolimi mbok koncone, mbok tanggane, mbok sapa yang gak salah, disalah-salahno, difitnah, justru ini yang menjadikan kita ini, doa kita kepada Allah ini lebih mustajab. Tapi kondisi kita ini kondisi yang terdolimi. Tapi yang bagus itu bukan mengembalikan kedoliman, ini doa jelek kepada orang yang mendolimi. Lah saiki kan biasanya gitu, kita sering didolimi orang, awas yo donga iki mandi tak dongakno awakmu. Cilaka itu keliru ya. Karena itu bukan ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Makanya ada di surat Fussilatnya
idfa' billati hiya ahsan fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim wa ma yulaqaha illa alladziina sabaru wa ma yulaqaha illa dzul hadzin 'adzim. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Idfa' billati hiya ahsan. Iki akhlake Rasulullah. Ini urusan anu loh ya, bukan urusan agama loh ya. Ini urusan pribadi, masalah kedoliman, bukan dolim mereka menghina Al-Quran. Itu lawe iki ranah-ranah jihad kalau itu. Tapi ini kedoliman, ini maksudnya ini hak kita itu diambil, hak kita diambil, ya. Hak kita diambil. Maka di sini Al-Quran mengatakan idfa' billati hiya ahsan. Balaslah kejahatan dengan kebaikan. Fa idzal ladzi bainaka wa bainahu adawatun ka'annahu waliyyun hamim. Maka orang yang ada permusuhan antaramu dan dirinya menjadi seperti teman yang dekat. Ya. Jadi justru permusuhan musuhi awake dhewe, ya. Mbok memfitnah atau apa, itu kita dekati seperti teman yang dekat. Ini sama kalau kita sering dengar cerita orang Yahudi yang selalu meludahi Rasulullah. Jadi tiap berangkat didon itu kok luhur kan dengan omahe tingkat pinggir dalan. Pada suatu hari kok gak didoni, dinteni ki nanti wong iki. Biasae didoni kok gak ono. Nah, akhirnya ditanyakan ternyata sakit dan Rasulullah menjenguk. Ya kaget wong Yahudi. Gak ono wong sing nengok apa dheke ya, kecuali hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu akhlak beliau seperti itu. Jadi tidak, kalau ranah pribadi tidak pernah apa istilahnya membalas dengan kejelekan, itu enggak. Malah dikatakan ka'annahu waliyyun hamim, seperti teman yang dekat. Itu makome Rasulullah seperti itu. Ya, jadi kita kalau kalau umpamanya ada orang nggak sengaja nabrak kita, nggak sengaja itu juga nggak ada kesengajaan. Kenapa kok kita nggak mau memaafkan? Sopo sing kepingin belai, sopo sing kepingin itu kalau orang berpikir baik, hatinya bersih, pasti dia akan bisa memaafkan. Meniru akhlak Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma yulaqaha illal ladzina sabaru. Tidak diberi sifat ini kecuali orang-orang yang sabar. Nah, ini kalau jenengan bisa melakukan seperti itu, membalas kejelekan dengan kebaikan, ini tidak diberikan oleh orang sembarangan, kecuali orang ini adalah orang yang diberi oleh Allah sifat sabar. Wa may yulaqqaha illal ladzina sabaru wa may yulaqqaha illa dzul hadzin 'adzim. Dan tidak diberi sifat ini kecuali orang yang memiliki anugerah yang agung. Anugerah yang agung. Teringat cerita Sayyid Muhammad Alwi Al-Maliki bin Alwi itu juga gitu, ketika difitnah orang malah dikirimi makanan, ini kirimkan ya. Jadi orang yang membenci ini malu sendiri ya. Karena kejelekan yang dia kirimkan ini malah dibalas dengan kebaikan. Nah, tapi kalau orang sekarang mikirnya lah elek ya tak balas elek, api tak balas api. Jadi ini sebetulnya kalau di syariat Islam memang ada kisos itu ada. Artinya membalas sesuai dengan
perbuatannya itu ada. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla al-hurru bil hurri wal 'abdu bil 'abdi wal untha bil untha. Nah, tapi ketika kita memaafkan itu lebih baik. Karena itu tadi akhlak yang mulia itu membalas kejelekan dengan kebaikan. Jadi 3 hal ini yang menjadikan orang ini sedih ya, dan semuanya itu kembali kepada ilmu, kepada ajaran Rasulullah Muhammad SAW. Kalau kita maksiat, kalau kepingin kita hilang kesumpekannya akibat maksiat, maka kita cepat-cepat tobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan apa? Ya menghadiri majelis ilmu. Wis aku biyen wis lah urusan dolen wis mblenger. Nakal iki wis notok wis. Saiki suwayaku iki ngaji, dekat dengan orang soleh, dengan majelis ilmu, menyebar kebaikan ya. Nah, yang kedua, kalau memang kehilangan atau diuji oleh Allah, hilang harta atau hilang kenikmatan yang diberikan kepada Allah, maka kita kembalikan kepada Allah dengan sabar dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika kita terdolimi, hak kita diambil orang lain ya, kita manfaatkan itu untuk doa kebaikan untuk diri kita, bukan doa untuk apa jenenge mencelakakan yang mendolimi, enggak ya. Kan kalau kita kan doanya dengan nafsu, was aku mesti terdolimi tak dongakno awakmu ya, istilahnya enggak seperti itu. Malah kalau bisa didoakan yang baik ya. Jadi mari nyolong konangan diceluki tak dongakno ya rezekimu lancar ngene, muga-muga anakmu tak niru awakmu, muga-muga awakmu iku ya didongakno sing apik-apik ya. Nanti pertama ini doa itu kembali kepada diri kita. Yang kedua ini menyadarkan dia bahwa ternyata akhlak orang mukmin yang baik itu tidak akan pernah mempunyai dendam. Ya, justru malah mengajak kepada kebaikan. Beda dengan orang yang nggak mengenal majelis ilmu, nggak mengenal akhlak Rasulullah, wis gak ngurus wis. Pokoknya wong elek lah iso dibalas luwe elek. Itu rumus itu tolong dihilangkan ya. Pakailah rumus Al-Quran, idfa' billati hiya ahsan. Mungkin ini semoga bermanfaat dan kita tetap bisa istiqomah untuk menjalankan apa yang menjadi amanah yang diberikan kepada kita untuk taqarrub, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sampai kita nanti menghadap Allah dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna nana asrafna ala ladha asrafna fatub alaina tauba taghsil li kulli awba wastur lana al-awrati wa aminir ro'ati wa ufir li walidina wal ali wal ikhwani wa sairil khilani wa kulli di mahabba au jiratin au syubha wal muslimina ajma ina rabbi isma fadlan wa judan manna abik kisahi minna bil mustafa rasuli nahba bi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi addal habbi wa alihi wa sahbi dada tasifuhi walhamdulillahi fil badi wa tanai subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kita lanjutkan diskusi, kami akhiri dulu. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.